Welcome back to my channel di Yukita Watching. Kali ini Yuki seneng banget karena berkat dari request kalian, Yuki menemukan satu konten baru yang mungkin akan menjadi konten rutin kalau ada film-film yang layak untuk diperbincangkan. Kali ini kita mempunyai konten terbaru yang bernama Yukita Spoiler. Sekali lagi thank you so much buat kalian-kalian semua yang mau request dan mau mengirimkan email di yukita.request@gmail.com karena Yuki sangat senang dengan aktivitas terbaru kali ini untuk mengejar 4000 jam tayang. Ya, sesuai dengan namanya, Yukita Spoiler akan menceritakan tentang spoiler-spoiler film yang mungkin kalian mau request untuk kita bahas di Yukita Watching dengan versi Yuki pastinya. Oh iya, lupa. Untuk yang baru join, salam kenal. Nama aku Yuki. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kita bisa berkenalan lebih dekat lagi. Atau mungkin kalian mau follow Instagram Yuki juga bisa. Follow aja di bawah ini, yukimon.dj. Tak usah berlama-lama karena film yang satu ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Di era pandemi ini membuat orang sangat-sangat bosan. Namun ketika bioskop sudah mulai dibuka, Yuki sangat antusias sekali dengan teman Yuki untuk langsung berangkat ke tempat bioskop dan menonton film yang akan kita bahas pada hari ini. Film yang kita bahas pada hari ini adalah Godzilla vs Kong. Sebenarnya ketika muncul film ini ya, aku agak-agak heran, aduh apalagi ini, karena aku tipikal orang yang ketika Godzilla punya film sendiri, Kong punya film sendiri, terus mereka diversuskan, so freak. Itu menurut aku sih. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kayak misalnya nih kayak Marvel gitu ya. Kayak Spider-Man versus Superman. Terus Iron Man versus siapa. Yang sama-sama superhero dimusuh-musuhkan. Tapi maaf sih kalau memang kita beda pendapat ya. Karena setiap orang juga beda kepala, beda pemikiran. Oke, kita kembali lagi ke film Godzilla vs Kong. Godzilla vs Kong adalah film monster Amerika yang merupakan sequel dari Godzilla King of the Monster dan Kong Skull Island. Film garapan sutradara Adam Wingard ini sudah bisa Anda saksikan mulai dari 20 Maret kemarin. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Sun Oguri, dan Eiza Gonzalez. Oh, ada juga Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi, dan Damian Bichir. Godzilla vs Kong menceritakan dua kekuatan besar yang ada di dunia. Seperti yang tadi Yuki bilang, Godzilla berasal dari Jepang dan Kong yang berasal dari Amerika. Oke, ini kayak Asia dan Western dijadikan menjadi satu untuk berkolaborasi atau untuk musuhan. Oke, kita bahas ya. Kisahnya bermula saat Kong sedang bersama dengan Nathan Lin, seorang ahli geologi dan tim Monarchs, organisasi misterius yang mencari tahu segala hal tentang monster. Mereka tengah berada di dalam perjalanan bersama dengan anak yatim piatu yang bernama Jia. Jia ini anak tuna wicara, jadi dia bisu, tidak bisa berbicara. Hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat, I love you. Dan spesialnya lagi, si Jia ini memiliki bakat khusus yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Di tengah perjalanan, saat berada di tengah laut, tiba-tiba sebuah serangan muncul dari dasar laut. Dan serangan itu pun menghancurkan kapal tanker yang mereka tumpangi. Dan pada akhirnya, Godzilla dan Kong menjadikan sebuah pertempuran di permukaan laut pun tidak bisa dihindari lagi. Jadi si Kong ini melawan Godzilla. Melawan Godzilla itu di atas kapal, dan Godzilla
bisa di atas kapal, bisa di dalam laut. Karena si Godzilla ini memang hewan amfibi, monster amfibi gitu kan. Jadi si Godzilla ini nggak bisa kan kalau dia harus ada di dasar laut. Jadi ketika dia ditenggelamkan, mau nggak mau Godzilla harus benar-benar harus ada di permukaan untuk bisa bernafas. Oke, dan pada akhirnya Godzilla pun benar-benar bisa dihajar dan kembali ke dasar lautan. Namun ternyata ini ada fakta mengejutkan di balik pertarungan mereka. Jadi gengs, pertarungan dua monster ini tuh ternyata sudah direncanakan oleh sekelompok pasukan rahasia untuk melenyapkan keduanya. Pasalnya, jika mereka terus bertarung, dunia itu bisa hancur. Sehingga mau tidak mau Godzilla dan Kong harus dilenyapkan. Hingga pada akhirnya Kong pun mulai dipindahkan ke habitatnya. Jadi kayak Kong ini sudah dibawa ke tempat dia mana dulu dengan keluarganya. Kalau dari teksnya sih gitu ya. Jadi dia bertemu dengan rumah lamanya dan menemukan sebuah kapak. Dimana kapak itu jika ditaruh, itu kayak menggambarkan sebuah monster yang kalau aku pikir sih itu logonya Godzilla ya. Tapi nggak tahu lagi gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Namun sepertinya si Godzilla ini selalu kayak merasa terpanggil dari monster yang lainnya datang. Yang kita tahu ya, Godzilla ini juga berperan baik pada populasi manusia, ya enggak? Jadi kayak, kenapa mereka harus dipertarungkan gitu loh. Ketika ada sebuah sinyal datang, ternyata ada industri yang bernama Apex. Itu sedang membuat sebuah robot Godzilla yang mereka namai dengan Mecha Godzilla. Dimana di situ, Mecha Godzilla akan menyerang Godzilla pada saat Godzilla menang melawan Kong. Nah, jadi gini. Ketika muncul nih sinyalnya, Godzilla datang. Nah, mungkin si Kong ini ya terasa kayak kepedean gitu. Aduh, aku diajak tarung lagi nih sama si Godzilla. Jadi kayak mereka tuh saling adu suara gitu di dalam sebuah lorong yang bisa tembus dalam satu area. Nah, akhirnya Godzilla pun masuk ke dalam lorong itu. Mau tidak mau mereka dipertemukan kembali pada pertarungan lagi. Jadi Kong harus berhadapan dengan Godzilla lagi. Ronde ini Kong menang. Kapak yang dipegang oleh Kong dari tempat dia berada ternyata bisa seperti menyerap energi dari laser yang dikeluarkan dari mulut Godzilla itu. Jadi kayak ketika si Godzilla mengeluarkan laser, si Kong melawan pakai kapak itu bisa terserap semua dan dikembalikan ke Godzilla itu hingga Godzilla pun kalah. Namun pada akhirnya Godzilla pun bangkit dan kembali menghajar Kong hingga Kong sekarat. Dan pada saat Kong sekarat, Nathan pun mengorbankan pesawatnya untuk bisa membangkitkan kembali jantung Kong hingga bisa berdenyut lagi. Di saat detik-detik Kong sekarat, Godzilla pun mulai diserang dengan Mecha Godzilla, di mana kekuatannya bisa berkali-kali lipat dari Godzilla. Berbentuk dengan Godzilla, bisa mengeluarkan laser seperti Godzilla, dan bedanya dia tidak benar-benar monster, tapi ini robot ciptaan manusia sendiri, dan dikunci secara permanen oleh siapa ya namanya? Lupa pokoknya sama yang nyiptain itu. Jadi kayak udah error ya udah dia bisa berjalan sendiri gitu. Sampai ada tiga orang yang mau menghentikan aktivitas Mecha Godzilla dengan cara mengutik semua mesinnya, membobol passwordnya, namun semuanya gagal karena memang itu benar-benar dikunci. Ketika detik-detik Godzilla mau kalah oleh Mecha Godzilla, Jia si anak yatim piatu yang bisu tadi memberikan kode kepada Kong bahwasannya Godzilla itu bukanlah musuhmu. Godzilla itu adalah temanmu. Seharusnya musuhmu adalah dia, Mecha Godzilla. Jadi lawan Mecha Godzilla, jangan Godzilla. Si Jia itu kayak bicara kayak gitu ke Kong. Terus akhirnya Kong memahami itu. Kong pun akhirnya berlari. Dan pada saat itu Godzilla pun benar-benar akan disembur laser merah dari mulut Mecha Godzilla. Namun Kong datang tepat pada waktunya. Kong menarik kepala Mecha Godzilla dan rahangnya dihadapkan ke langit. Akhirnya laser itu menyembur ke atmosfer. Dan pada saat itu kolaborasi pun terjadi antara Kong dan Godzilla untuk melawan Mecha
Godzilla. Akhirnya, mereka pun saling bantu untuk melawan Mechagodzilla. Godzilla kayak menyerang dari kanan, si Kong melawan dari kiri, Godzilla dari bawah, Kong dari atas, seperti itu. Namun keduanya bisa tetap kalah telak dengan Mechagodzilla. Karena gimana-gimana, Mechagodzilla ini robot ya, dan itu dari besi baja, bukan monster seperti mereka berdua. Namun pada akhirnya, ketiga anak ini pun menghentikan aktivitas Mechagodzilla yang membuat dia kalah. Jadi salah satu orang ini tuh punya minuman beralkohol yang haus mau minum. Terus temannya yang satunya itu kayak mengambil minumannya, dierorkan lah itu komputer itu, gengs. Jadi kayak langsung error dan mesinnya pun mulai melemah. Mechagodzilla mulai melemah. Saat itu Kong berusaha melawan keras si Mechagodzilla. Godzilla yang dalam keadaan sekarat berusaha membantu Kong dengan cara menyemburkan laser ke arah kapak Kong. Jadi otomatis kapaknya Kong menyala lagi dari energi yang disalurkan oleh laser dari Godzilla. Itu dipotong-potong lah itu si Mechagodzilla itu. Dipotong-potong sampai pada akhirnya lehernya pun dicabut dan dipamerkan ke seluruh penjuru dunia. Mungkin kalau dia manusia, dia bakal selfie untuk diupload di sosial medianya ya, gengs. Jadi intinya pada film ini adalah bukan Godzilla versus Kong, tapi Godzilla featuring Kong. Malah pada hayalanku adalah ketika mereka saling bantu, baper, terus akhirnya mereka menikah dan mempunyai spesies monster baru yang akan lahir pada bioskop selanjutnya. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian sudah nonton film Godzilla vs Kong? Tulis di kolom komentar. Cukup segitu saja spoiler dari Yuki. Mungkin kalian ada saran film apa yang mau di-spoiler oleh Yuki? Tulis di kolom komentar atau kalian bisa by email di yukita.request@gmail.com. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru yang akan diupload oleh Yukita Watching. Like jika kalian suka videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup sebar-sebarkan ke teman-teman kalian, mungkin mereka semua bisa bertemu kalian di kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.